Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. Pagi ini kita akan mencoba melakukan review perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa. Ada form yang bisa digunakan untuk mereview perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa itu harus mengandung unsur-unsur seperti yang kita tahu ada tujuan pembelajaran, kemudian ada IPK, kemudian materi ajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran juga sesuai, kemudian ada pelaksanaan pembelajarannya harus sudah berbasis HOT, kemudian juga harus memiliki pendekatan TPA-CK, evaluasinya juga harus sudah berbasis HOT, ada prosedur penilaiannya, kalau ada LKPD harus jelas langkah-langkah kerjanya dan dapat diukur. Selanjutnya, ini adalah form yang bisa digunakan oleh mahasiswa, teman sejawat, oleh guru pamong, dan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Denny untuk mempresentasikan perangkat pembelajaran yang sudah dibuatnya. You are now unmuted. Oke, baik, terima kasih Ibu sekalian. Ini saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat dan video pembelajaran yang sudah saya rekam ya. Baik, yang pertama tentang RPP-nya dulu, saya coba share screen. Oke, tunggu sebentar ya. Suara saya jelas, Bu? Ya, silahkan. Sangat jelas. Sangat jelas. Oke, baik. Apakah tampilan share screen saya sudah ada, Bu? Ada terlihat. Ada terlihat. Baik, yang saya perlihatkan sekarang yang RPP dulu ya. RPP daring. Bentar. Baik, ini RPP yang saya buat ya. Saya coba kecilkan dulu. Ya. Apakah terbaca? Ya, terbaca. Terbaca ya. Jadi ya. RPP-nya ini materi pokoknya adalah tentang virus ya. Programnya peminatan MIPA kelas 10 MIPA semester ganjil ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur, replikasi dan peranan virus dalam kehidupan. Ini di materi ini saya membuat 2 kali pertemuan, yaitu pertemuan pertama tentang mengidentifikasi ciri-ciri, struktur dan reproduksi virus ya. Nah, lalu di pertemuan kedua yaitu siswa nanti akan mempraktekkan bagaimana membuat poster untuk kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya HIV/AIDS. Ya. Karakter yang dikembangkannya ini berlaku jujur, toleransi, dan kerjasama. Lalu berikutnya tujuan pembelajarannya ini nanti kita menggunakan media web interaktif, gitu ya, untuk aktivitas siswa selain LKPD. Lalu berikutnya ini materinya, ciri-ciri virus, struktur, pengelompokan virus, peran virus, dan partisipasi remaja dalam mencegah penyebaran HIV.
Untuk alat dan bahan, itu kita menggunakan laptop untuk guru, akses internet, ya bisa wifi ataupun dengan kuota, smartphone untuk siswa, minimal yang Android, lalu kemudian konten media web interaktif itu berupa website interaktif dengan HTML5 dan kuis online, yaitu di Quizzes dan di Google Quiz. Oke, lalu satu lagi untuk aktivitas dengan siswa saya menggunakan Google Classroom untuk LMS-nya ya. Untuk kegiatan pertama seperti ini, kita interaksi di Google Meet tatap muka langsung ya, sinkron dengan siswa, lalu nanti akan ada interaksi dengan siswa. Setelah itu peserta didik menyimak tentang bagaimana menggunakan media interaktif, yaitu media interaktifnya bisa diakses di alamat ini di mas1saguling.id/virus. Lalu nanti setelah siswa menggunakan media interaktif ini, nanti siswa akan mengerjakan LKPD ya. Mengerjakan LKPD, lalu berikutnya setelah mengerjakan LKPD balik lagi ke Google Meet untuk sinkron ya, untuk membahas LKPD. Jadi nanti beberapa siswa akan menampilkan hasil pengerjaan LKPD-nya untuk presentasi. Lalu berikutnya nanti setelah terjadi diskusi, dibuat kesimpulan oleh peserta didik. Setelah itu peserta didik keluar dari room Google Meet dan berpindah ke Google Classroom. Untuk evaluasi saya menggunakan nanti di penutup gitu ya, nanti dijelaskan ke siswa yaitu tentang penggunaan Google Quiz. Jadi siswa mengerjakan evaluasi di Google Classroom, yaitu mengerjakan Google Quiz. Itu untuk pertemuan pertama. Di pertemuan kedua yaitu menggunakan yaitu membuat poster digital ya, membuat poster digital itu bisa menggunakan Canva dan sebagainya. Ya, poster yang dibuat adalah menganalisis penyakit yang disebabkan oleh virus, diantaranya adalah tentang bahaya HIV/AIDS ya. Urutan pembelajarannya seperti ini, seperti tadi ya. Jadi ada tatap muka dulu dengan Google Meet, lalu nanti kita melakukan tanya jawab bagaimana menggunakan media digital untuk membuat konten digital berupa poster ya. Ini saya sebagai guru share screen bagaimana cara membuatnya ya. Lalu setelah itu siswa ditugaskan untuk membuat poster HIV/AIDS di rumah masing-masing gitu ya, dan mengkampanyekan hasil karyanya di media sosial ya, dan seterusnya. Oke, nah ini sumber belajarnya saya menggunakan Campbell dan beberapa penerbit, dan untuk penilaiannya yaitu kita menggunakan penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya, yaitu berupa tes secara online nanti, dan keterampilannya berupa produk yang tadi dijelaskan itu berupa poster, dan penilaian sikap itu lembar penilaian sikap. Antaranya adalah kejujuran dan disiplin, bagaimana ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Untuk video pembelajaran sudah saya share ke Bapak Ibu, maka untuk dilihat videonya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menganalisis video terlebih dahulu yang sudah saya buat ya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita sama-sama review perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Denny You are tadi. now muted. Saya persilakan kepada Ibu Puji untuk menyampaikan hasil reviewnya. Ya, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. You are now muted.
dari hasil perangkat pembelajaran yang sudah dibuat atau sudah dibikin oleh Pak Denny, yang bisa saya review pertama, kalau dilihat dari RPP sudah jelas di situ ada tertuang tentang pembelajaran dan IPK-nya. Sangat jelas sekali bahwasannya beliau sudah mencantumkan perangkat pembelajarannya, tujuan pembelajaran dan IPK-nya. Nah, kemudian kalau berdasarkan materi ajar yang ada di dalam tujuan pembelajaran, maka jelas sekali Pak Denny ingin siswa itu melakukan pengamatan gambar tayang tentang struktur virus dan menggunakan media web interaktif. Di sini juga sudah jelas terlihat bahwasanya peserta didik akan bergabung di web tersebut, kemudian melihat dan membaca secara mandiri. Nah, yang ketiga, poin kesesuaian media yang digunakan dalam pembelajaran juga saya lihat pertama di RPP-nya bahwasannya sudah sangat sesuai karena peserta didik di sini menyimak arahan guru ya untuk menggunakan media baik itu smartphone ataupun menggunakan laptop, dan mereka mengakses di web media interaktif yang tersedia juga. Nah, kemudian dari penayangan tersebut maka akan terlihat di dalam RPP tadi bahwasanya media pembelajaran juga jelas dan menarik, pasti dan menyenangkan karena pada zaman sekarang atau keadaan seperti ini siswa lebih mudah sekali untuk belajar dari apa yang mereka lihat. Hanya di sini ada sedikit miskonsepsi pada materi pembelajaran, yaitu virus dikatakan benda hidup. Padahal sebenarnya kan kalau benda hidup itu virus itu kenapa tidak disebut aja makhluk hidup gitu. Jadi virus merupakan makhluk hidup karena dapat memperbanyak diri, mereplikasi dalam inangnya. Jadi tidak perlu digunakan lagi kata benda karena benda biasanya itu kan tidak hidup. Nah, bahan ajar yang diberikan oleh Pak Denny atau yang sudah dibuat Pak Denny juga sudah sesuai. Metode yang digunakan dan model pembelajarannya sesuai saintifik dan sudah menerapkan berbagai metode. Di sini saya lihat. Nah, di dalam RPP juga beliau sudah ada membandingkan, kalau kita lihat di dalam RPP jelas ada membandingkan tayangan berbagai macam virus. Nah, ini kan berarti sudah menunjukkan adanya integritas, kemampuan critical thinking, creative thinking, dan refleksi thinking dari peserta didik. Nah, pada evaluasi kita lihat juga sudah ada menunjukkan HOTS. Saya sudah melihat di bagian penilaian. Kemudian di RPP sudah jelas dia ada Technological Pedagogic Content Knowledge atau TPEC ya, berbasis platform. Kemudian di sini di dalam teknik penilaian juga sudah jelas apa yang diukur, dan di dalam LKPD karena tadi LKPD merupakan bagian dari RPP, maka di situ sudah jelas terukur, tujuan pembelajarannya juga jelas dan langkah kerjanya juga jelas. Terima kasih. Silahkan kepada Ibu Ratu. Saya kembalikan ke Ibu Ratu. Oke, terima kasih kepada Ibu Pamong. Selanjutnya hasil review saya secara keseluruhan RPP yang sudah dibuat, perangkat pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bapak Denny ini sudah cukup bagus. Lihat dari tujuan pembelajaran, materi ajar, kemudian media pembelajaran yang digunakan juga sudah cukup menarik dan sesuai. Pendekatan yang digunakan juga sudah bagus. Evaluasi, prosedur penilaiannya, dan LKPD-nya juga sudah sangat bagus. Jadi secara keseluruhan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Pak Denny
sudah cukup baik. Demikian untuk review perangkat pembelajaran. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Denny untuk menampilkan video pembelajarannya. You are now unmuted. Baik, Ibu dosen dan Ibu Pamong, terima kasih atas reviewnya. Mungkin nanti untuk perbaikan akan saya coba perbaiki. Untuk video sudah saya share ke Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti hasil beberapa menit mungkin nanti bisa melihat video yang saya share, gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa mengkritisi bagaimana hasil dari video yang sudah saya buat. Mangga ke Ibu Puji atau Bu Ratu untuk komentari video yang sudah saya buat. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, baik. Saya sudah menerima video praktek yang Bapak buat di sini. Saya dulu, Ibu dosen. Ya, mangga Bu Pamong. Ya. Dari video yang Pak Denny kirimkan kepada saya, jelas sekali ini beliau menguasai IT ya Bu ya, sudah menguasai TIPEK, karena kalau kita perhatikan di sini media pembelajarannya dibuat sedemikian rupa, berupa video interaktif yang mau tidak mau siswa akan tertarik, kemudian melakukan diskusi bersama siswa sendiri atau dengan temannya sendiri, ataupun kalaupun ini dibimbing oleh Pak Denny langsung, ini juga akan terjadi diskusi yang sangat menarik gitu tentang video virus yang dikirimkan. Di sini kita lihat bahwasanya Pak Denny sudah menggali potensi siswa sehingga siswa itu tertarik untuk menambah wawasan. Dilihat dari videonya relevan sekali dengan materi yang diberikan. Apalagi di sini ada animasi. Animasi itu kalau untuk siswa-siswa sekarang itu memang sangat lebih senang ya terhadap animasi. Terlihat di dalam videonya Pak Denny menggunakan setting yang sangat baik. Ini sepertinya videonya dilakukan di kelas dengan pencahayaan yang baik, kemudian warna yang terang, menggunakan kamera yang cukup memadai. Ya, kemudian di sini juga sudah dimulai dengan memotivasi peserta didik. Jadi sebelumnya beliau sudah menyiapkan sedemikian rupa alatnya, kemudian sudah mempelajari perangkat pembelajarannya sehingga pada saat take dari satu scene ke scene yang lain itu sesuai dengan alur, sehingga peserta didik juga senang, menarik, dan tertantang untuk melihat tersebut. Oke, dari materi sesuai, ini seperti yang Pak Denny berikan di RPP, kemudian dia berharap memang siswa di sini lebih berpikir kritis dan berharap ada komunikasi yang aktif di antara siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are now Terima unmuted. kasih, Bu Puji. Dari Ibu Ratu. Ya. Oke. Demikian tadi kita sudah melakukan review perangkat pembelajaran dan video pelaksanaan pembelajaran atas nama Bapak Denny. Untuk selanjutnya kepada Bapak Denny, seperti yang tadi sudah disimak, masukan dari Ibu Guru Pamong ataupun dari dosen pembimbing serta teman sejawat. Untuk yang sudah bagusnya silakan ditingkatkan kembali, dan yang masih kurangnya untuk dilakukan perbaikan. Demikian kita tutup pertemuan
pada hari ini dengan ucapan hamdalah. You are now unmuted. Alhamdulillahirobbilalamin. Tos. Hatur nuhun ibu-ibu semuanya. Sami-sami. You are